Kalian penasaran dengan kualitas air ini? Halo sahabat Labmania, kembali lagi di Lab Eksperimen. Kali ini Minia mau coba cek cemaran bakteri pada sampel air yang bersumber dari air keran. Kira-kira hasilnya bagaimana ya? Tonton sampai habis. Metode yang aku gunakan hari ini adalah metode ALT atau angka lempeng total, atau biasa dikenal sebagai metode TPC. Yuk simak videonya. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan pada pengujian ini. Yang pertama cawan Petri, mikropipet, pipet tip, bunsen atau spiritus, NaCl, media PCA, dan sampel air keran. Langkah pertama yang dilakukan adalah sanitasi area kerja terlebih dahulu dengan alkohol 70%, lalu dilap dengan cara seperti ini. Lalu, nyalakan bunsen. Bunsen ini merupakan salah satu teknik aseptis yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi. Jika kalian punya laminar airflow atau BSC bisa kalian gunakan. Lalu, hangatkan media agar PCA yang telah Minia buat kemarin. Letakkan alat dan bahan di atas meja kerja dan jangan terlalu jauh dari api ya. Teknik aseptis dengan bunsen ini memiliki tingkat kontaminasi yang cukup tinggi sehingga kurangi pergerakan di udara ya teman-teman. Selanjutnya, buka pembungkus cawan Petri yang sudah Minia sterilkan kemarin. Dekatkan dengan api tapi dengan hati-hati, jangan sampai tangan kalian terbakar. Buka tutup botol sampel dan pastikan dilewatkan dengan api ya sahabat Labmania. Selanjutnya, pipet secara aseptis sebanyak 1 ml sampel air dan masukkan ke dalam cawan Petri. Lakukan secara duplo ya teman-teman. Dan ingat, harus selalu dekat dengan api bunsen untuk menghindari kontaminasi silang pada sampel air kita. Pipet kembali sebanyak 1 ml sampel dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi NaCl steril sebagai pengenceran 10⁻⁻⁴. Sebelum kita pipet ke dalam cawan Petri, kita homogenkan terlebih dahulu dengan menggunakan vortex atau bisa menggunakan metode manual ya teman-teman. Setelah semua selesai dipipet dan dimasukkan ke dalam cawan Petri, tuang sekiranya 15-20 ml media PCA ke dalam masing-masing Petri dish. Lalu homogenkan membentuk angka 8 seperti ini supaya media dan sampel homogen. Setelah itu tunggu hingga padat dan siap dibungkus kembali menggunakan aluminium foil untuk diinkubasi selama 2 hari atau 2 kali 24 jam di suhu 35-37 derajat Celcius. Setelah masa inkubasi selama 2 kali 24 jam, kita bawa sampel ke dalam lab mikrobiologi untuk kita hitung jumlah mikrobanya berapa. Kali ini, Minia menghitungnya dengan colony counter ya. Nyalakan alat colony counternya. Ini adalah hasil dari pengenceran 10⁻⁻⁴ dan ini adalah hasil dari pengenceran 10⁻⁴. Lalu kita akan hitung menggunakan colony counter. Jika menemukan Petri dish yang seperti ini, kita menghitungnya dengan cara membaginya menjadi 8 bagian untuk mempermudah perhitungannya. Lalu nanti hasil dari perhitungannya jangan lupa dikali dengan jumlah bagiannya ya. Nah, setelah kita hitung seperti ini, hasilnya akan terbaca pada display alatnya ya. Jadi kita nggak usah menghitungnya secara manual lagi nih. Nah, ini Minia lagi menghitung cawan Minia yang lain. Soalnya kan kita ngerjainnya duplo dan juga pengencerannya sampai 10⁻⁻⁴. Ini adalah hasil dari pengenceran 10⁻⁴ ulangan pertama yaitu 1584 CFU per mili. Dan ini adalah hasil dari ulangan keduanya yaitu 1480 CFU per mili. Sedangkan ini adalah hasil dari pengenceran 10⁻⁴ ulangan pertama yaitu 1120 CFU per mili. Dan untuk ulangan keduanya yaitu 1360 CFU per mili.
Nah, data tadi kita masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Untuk perhitungannya kamu bisa lihat dari gambar ini. Nah, sehingga didapatkan angka lempeng total pada sampel air keran sebesar 1386 CFU per min. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/4 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, air keran ini termasuk dalam kategori air bersih. Nah, untuk parameter angka lempeng total pada air bersih ini adalah maksimal 100 CFU per mili. Jika kita bandingkan hasil yang kita dapatkan dengan baku mutu Permenkes ini, maka bisa dikatakan bahwa air kita ini melebihi dari ambang batas maksimum, sehingga bisa disimpulkan bahwa air keran ini sudah tercemar. Nah, kira-kira habis pengujian ini, Ninia harus menguji apa lagi ya? Coba tulis di kolom komen dan dadah!